Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Di dalam suatu hadis yang sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita mengenai perubahan zaman. Dan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah suatu yang hak, suatu yang benar dan pasti adanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La ya'ti zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun min." Tidak akan datang suatu zaman kecuali zaman setelahnya lebih jelek daripadanya. Tidak akan datang suatu zaman kecuali zaman setelahnya lebih jelek daripadanya. Berarti makin tua usia dunia, maka makin dia tidak baik. Makin jauh daripada kebaikan. Oleh karena demikianlah kondisi dunia dan kehidupan, maka kewajiban kita sebagai seorang hamba yaitu mencocokkan diri kita, menserasikan diri kita, menyesuaikan diri kita dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah, dan tidak menserasikan diri kita dengan perubahan masa dan zaman. Apabila kita beragama, maka marilah kita berusaha bagaimana perbuatan kita, akhlak kita, tingkah laku kita, keyakinan kita, berusaha untuk menyesuaikan, mengikuti bimbingan Al-Quran dan Sunnah. Bukan malah sebaliknya, berusaha bagaimana mencari dan memilih dalil-dalil yang sesuai dengan diri kita.
Kitanya yang harus mengikuti, bukan dalil yang dipaksa ikut dengan kita. Kenapa saya mengatakan demikian, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah? Karena kecenderungan sebagian saudara-saudara kita, kaum muslimin, dan mungkin juga di antara keluarga kita sendiri, yang apabila dia mendengar suatu kajian tanpa mentelaah ulang, maka dengan serta-merta dia menolaknya. Wah, ini nggak cocok buat saya. Perhatikan. Wah, ini terlalu keras. Ini terlalu menyulit-nyulitkan. Lihat. Dia tidak mau melihat apakah yang disampaikan tersebut dalil atau bukan. Kalau seandainya dia dalil, cepat segerakan diri kita mengikutinya. Jangan malah seperti itu. Biasanya di musim haji, sering pemandangan kita saksikan dahulu, orang-orang pergi bertanya dari suatu syekh ke syekh yang lain. Dari suatu orang ulama ke ulama yang lainnya. Jadi ada permasalahan dalam manasik hajinya, dia bertanya ke ulama A. Gak puas ke ulama B, gak puas ke ulama C. Bukan karena ingin mendapatkan kejelasan lebih panjang, tidak. Tapi mencari mana yang paling ringan dan cocok dengan dirinya. Jadi ma'asyiral muslimin, di dalam beragama, apabila ada dalil sampai kepada kita, ada Al-Quran dan Sunnah sampai kepada kita, segera ikuti. Jangan segera ditolak dengan alasan tidak sesuai dengan zaman, tidak sesuai dengan kondisi, tidak sesuai dengan kebiasaan. Tidak. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Wa ma kana li mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim." Tidaklah dibolehkan bagi seorang mukmin dan juga bagi seorang mukminah, apabila Allah telah menetapkan suatu keputusan, maka tidak boleh baginya memiliki pilihan-pilihan yang lain. An yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak, harus ikuti ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala. Jika seandainya dia adalah seorang mukmin atau mukminah. Di sini Allah mengkaitkan iman seseorang, status seseorang sebagai mukmin dan mukminah dengan taat dan tunduk kepada ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begitu mereka baru saja menerima wahyu, mendengarkan wahyu disampaikan oleh Rasulullah mengenai suatu hal yang berselisihan dengan kebiasaan-kebiasaan mereka sepanjang ini, mereka langsung berubah total. Tatkala dahulu mereka minum khamar laksana minum air putih, laki-laki perempuan. Para sahabat dahulunya, para sahabat, tatkala mereka masih jahiliyah, sebelum khamar diharamkan, mereka minum khamar laksana minum air putih. Yang minum khamar itu wanita, laki-laki, tua dan muda. Terlebih khusus apabila datang musim dingin. Begitu datang perintah, begitu turun ketetapan khamar hukumnya haram, mereka langsung berhenti. Mereka tuangkan khamar-khamar tersebut, sehingga mengalirlah khamar tersebut di parit-parit kota Madinah. Berselisihan dengan kebiasaan selama ini. Langsung. Seorang sahabiyah Barirah tatkala beliau dimerdekakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha dan beliau dipisah dengan suami beliau Mughith, lalu sang suami ingin rujuk kepada istrinya, tapi sang istri tidak mau rujuk kepada mantan suaminya. Sehingga sang suami menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meminta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyarankan
kepada Barirah untuk rela dan sudi menerima kembali suaminya. Begitu Barirah dipanggil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bertanya, "Ya Rasulullah, apakah ini perintah dari engkau atau hanya sebatas anjuran?" Lihat, di sini Barirah radhiyallahu taala anha, jika seandainya perintah, dia akan rujuk kepada suaminya walaupun dia tidak cinta. Kata Rasulullah, bukan perintah, tapi cuma sebagai anjuran. Zainab Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkannya untuk menikah dengan Zaid ibn Harithah radhiyallahu taala anhu, Zainab langsung tunduk dan patuh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menikah dengan seseorang yang bukan pilihannya. Tapi karena dia perintah, dia lakukan semuanya. Harus melepas masa gadisnya, menikahi seseorang yang bukan menjadi pilihannya. Menikah. Dan Zainab radhiyallahu taala anha patuh, taat kepada Allah dan Rasulnya, sehingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan ganti yang lebih baik. Akhirnya beliau menikah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para wanita-wanita dari kalangan Ansar, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dahulunya mereka hidup laksana orang-orang jahiliyah, membuka aurat. Begitu turun ayat hijab, memerintahkan mereka menutup aurat dan berhijab, lalu mereka langsung mengambil kain dan menutup wajah mereka, menutup aurat-aurat mereka. Langsung pada saat itu juga. Lihat bagaimana sikap orang-orang di sekitar Rasulullah, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana ketundukan mereka, bagaimana ketaatan mereka apabila mereka mendengar dalil dari Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan kali ini insyaallah taala kita akan mengkaji dua ayat walaupun kajian ini telah sering kita sampaikan potongan-potongan darinya dalam kajian-kajian harian kita, yaitu dua ayat dari surat An-Nur. Sebagaimana kopian ada, kita sebarkan, saya nggak tahu apakah cukup atau kurang ya yang jelasnya. Surat An-Nur ayat yang ke-30 dan 31 dari surat An-Nur. Ini adalah ayat yang kita harus menyesuaikan diri, menjadikan diri kita tunduk dan patuh kepada perintah Allah yang ada dalam ayat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat yang ke-30 dari surat An-Nur. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun. Ayat yang ke-30 dari surat An-Nur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qul, perhatikan dalam kopian yang telah kita bagikan, qul, katakanlah. Allah memerintahkan nabinya untuk mengatakan dan menyampaikan kepada umatnya, lil mu'minin, bagi kaum mukminin, kaum mukminin yang laki-laki, orang-orang yang beriman yang laki-laki. Untuk apa? Yaghuddu, supaya mereka menundukkan. Yaghuddu, supaya mereka menundukkan. Di dalam kopian tersebut ada dalam kurung hendaklah. Itu
tambahan. Setiap yang ada dalam kurung dia adalah tambahan dan sisipan dari si penerjemah. Supaya mereka menundukkan min dari atau sebagian, min bitab'id, menunjukkan sebagian. Di sini tidak ada terjemahannya dalam kopian, mungkin kurang. Min sebagian dari absarihim, pandangan-pandangan mereka. Di sini lagi ada dalam kurung dari wanita yang tidak halal. Ini tambahan lagi. Secara bahasa absarihim, pandangan-pandangan mereka. Katakanlah kepada kaum mukminin supaya mereka menundukkan sebagian daripada pandangan-pandangan mereka. Lihat, ini fungsi min. Sebagian. Jadi kaum mukminin diperintahkan untuk menundukkan sebagian dari pandangan mereka, tidak keseluruhannya. Kalau seluruh pandangan harus ditundukkan repot. Benar apa tidak? Kemana-mana jalannya harus nunduk. Tapi kata Allah sebagian saja yang ditundukkan, sebagian. Yaitu melihat sesuatu yang tidak dibenarkan dalam syariat Islam. Apa dia? Kita akan terangkan nantinya insyaallah. Ini perintah yang pertama. Yang kedua, wa yahfazu, dan supaya mereka para kaum mukminin menjaga, memelihara furujahum, kemaluan-kemaluan mereka. Diperintahkan kaum mukminin untuk menjaga kemaluan. Di sini ada kata-kata min? Tidak. Jadi supaya mereka menjaga kemaluan-kemaluan mereka. Tidak dikatakan di sini supaya mereka menjaga sebagian dari kemaluan-kemaluan mereka. Gimana maknanya menjaga setengah kemaluan, setengah lagi enggak? Ini kan enggak cocok. Di sini bahasa Al-Quran tajam. Adapun di saat pandangan, jaga sebagian di antara pandangan. Adapun di saat menjaga dan menahan kemaluan, seluruhnya dijaga. Jangan setengah-setengah. Setengahnya dijaga, setengahnya dilepasin. Tidak. Tajamnya bahasa Al-Quran. Wa yahfazu furujahum, dan supaya mereka menjaga, menahan, memelihara furujahum, kemaluan-kemaluan mereka. Menjaganya dari apa? Dari zina. Yang kedua, menjaganya daripada onani. Enggak boleh. Termasuk makna daripada menjaga kemaluan itu tidak melakukan onani. Rasulullah SAW bersabda, "Ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil faraj. Wa man lam yastati' fa 'alaihi bis-shaum fa innahu lahu wija." Wahai para pemuda, barang siapa yang sanggup di antara kamu maka menikahlah. Sungguhnya dia lebih menahan pandangan dan menjaga kemaluan. Dan barang siapa yang tidak sanggup menikah maka berpuasalah. Di sini Rasulullah tidak mengatakan barang siapa yang tidak sanggup menikah maka beronanilah, tidak. Di sini adalah dalil menerangkan bahwasanya onani hukumnya haram. Kemudian apa makna menjaga kemaluan di sini? Itu menjaganya dari disingkapkan pada orang-orang yang tidak dihalalkan baginya, disentuh dan lain sebagainya. Wa yahfazu furujahum. Kemudian kata Allah, dzalika, yang demikian itu, azka, lebih suci, lahum, bagi mereka. Yang demikian mana? Menjaga pandangan dan memelihara kemaluan, lebih suci. Allahu Akbar. Di saat pandangan dijaga, maka hatinya akan suci. Di saat kemaluan dijaga, maka akan suci nasabnya, akan suci keturunannya, akan suci kehormatannya. Dan begitu sebaliknya. Apabila seseorang tidak menjaga pandangan matanya, maka akan kotor dirinya, akan kotor hatinya. Barang siapa yang tidak memelihara kemaluannya, maka akan kotor keluarganya, akan ternoda kehormatannya.
dzalika azka lahum. Innallaha khabirun bima yasnaun. Sungguhnya Allah Maha mengetahui bima, dengan apa-apa yasnaun, yang mereka perbuat, yang mereka lakukan. Apa hubungannya Allah Maha mengetahui di sini? Akhir ayat Allah tutup dengan kata-kata Allah Maha mengetahui. Awal ayat Allah mulai dengan perintah menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Apa hubungannya? Hubungannya jelas. Karena di antara pandangan-pandangan mata tersebut ada pandangan-pandangan khianat. Ada pandangan-pandangan khianat. Hati-hati. Walaupun manusia tidak tahu dengan khianat pandangan matamu, tapi Allah tahu. Makanya di akhir ayat kata Allah, Allah Maha mengetahui. Ya'lamu kha'inatal a'yun. Dalam surat Ghafir ayat yang ke-19. Allah mengetahui khianatnya mata. Kepalanya menghadap ke depan, tapi matanya ngelirik ke di samping. Lihat wanita lewat. Allah tahu itu khianat mata. Allah tahu. Makanya di akhir ayat Allah peringatkan, hati-hati. Dan Allah juga tahu dengan khianat kemaluan, yaitu berzina. Dan biasanya orang melakukan perzinaan di tempat yang tersembunyi. Makanya di akhir ayat Allah ingatkan, ingat. Alam ya'lam bi anna Allah yara? Apakah dia tidak mengetahui bahwasanya Allah melihatnya? Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, pada ayat yang ke-31, dan sebelum kita masuk pada ayat yang ke-31, ada dua pembahasan yang ingin kita sampaikan sebelumnya. Pembahasan yang pertama, apa hikmah? Kok di sini Allah memulai perintah menundukkan pandangan sebelum perintah memelihara kemaluan? Kenapa tidak memelihara kemaluan dahulu, baru perintah untuk menundukkan pandangan? Kenapa? Kata para ulama rahimahumullah, karena biasanya perbuatan zina awalnya adalah karena kejahatan mata. Biasanya seorang terjatuh dalam zina karena awalnya adalah disebabkan khianat mata. Awalnya saling lirik-melirik, kemudian saling suka sama suka, lalu jatuh dalam zina. Mata awalnya. Bahkan kata sebagian para ulama, seluruh fitnah awalnya dari mata. Dari tatapan. Maka jaga hati seseorang, maka akan bersih. Jaga pandangan seseorang, maka akan bersih hatinya. Apabila hati sudah bersih, dia akan menahan anggota tubuhnya daripada kemaksiatan. Tapi kalau seandainya mata tidak dijaga, hati akan kotor. Apabila hati telah kotor, dia akan memerintahkan seluruh anggota tubuh untuk berbuat kejahatan, dan diantaranya adalah zina. Makanya Allah mulai dari awal, jaga pandangan. Dan dia bertahap. Tatkala pandangan tidak terjaga, dia akan jatuh pada zina. Ini pembahasan yang pertama. Yang kedua, timbul juga pertanyaan, kenapa Allah pada ayat yang ke-30 memulai perintah terhadap kaum mukminin yang laki-laki, tundukkan pandangan, pelihara kemaluan. Setelahnya baru perintah buat para wanita mukminat. Ayat yang ke-31, tundukkan pandangan, pelihara kemaluan. Kenapa kok laki-laki yang dahuluan? Perintah menjaga pandangan, karena kata sebagian para ulama, karena wanita tersebut adalah keindahan. Wanita adalah hiasan dunia. Yang paling cepat, mata-mata yang paling cepat tertarik menujunya adalah para laki-laki. Cepat tergoda dengan wanita, laki-laki. Jadi kalau ditimbang-timbang, laki-laki lebih cepat tergoda dibanding wanita tergoda dengan laki-laki. Dengan sekali pandang.
Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suatu hadis, sesungguhnya wanita tersebut pergi dan datang ala surati syaitan, dalam sosok syaitan. Apabila engkau melihat seorang wanita dan menimbulkan nafsu dalam dirimu, maka datangilah istrimu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya laki-laki dahulu tundukkan pandangan. Laki-laki yang paling sering. Kemudian juga karena laki-laki yang diperintahkan untuk keluar dari rumahnya. Adapun wanita hukum asalnya dia berada di dalam rumah. Wa qarna fi buyutikunna, kata Allah, dan menetaplah kalian wahai para wanita di rumah-rumah kalian. Karena laki-laki yang bertugas keluar rumah mencari maisha, mencari ekonomi rumah tangga, mencari nafkah buat anak dan istri, sudah barang tentu di tengah jalan banyak yang dia lihat. Oleh karena demikian, jangan dia jatuh ke dalam hal-hal yang dilarang oleh Allah, tundukkan pandangan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan laki-laki terlebih dahulu untuk memelihara kemaluan. Karena laki-laki lebih gampang untuk berbuat zina dibandingkan wanita. Karena kalau laki-laki berzina dia nggak hamil. Iya apa tidak? Iya. Laki-laki kalau berzina nggak akan hamil-hamil. Mau zina berapa kali pun dia tidak bakalan hamil. Karena laki-laki gampang berbuat zina, maka Allah tekankan kepada laki-laki pertama, wa yahfadhu furujahum, dan jagalah kemaluan-kemaluan mereka. Setelahnya barulah Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada para wanita, wa qul lil mu'minat yaghdudna min absarihin. Perhatikan ayat yang ke-31. Wa qul lil mu'minat, dan katakanlah kepada wanita-wanita yang beriman, katakanlah kepada wanita-wanita mukminah, yaghdudna min absarihin, supaya mereka menahan atau menundukkan dari pandangan-pandangan mereka. Wa yahfazna, dan supaya mereka menjaga furujahunna, kemaluan-kemaluan mereka. Kemudian ada tambahan yang ketiga. Tambahan dan perintah yang ketiga buat para wanita, yaitu wala yubdina zinatahunna. Ini tidak ada perintahnya pada laki-laki, tapi ada pada wanita. Wala yubdina zinatahunna, dan janganlah mereka para wanita menampakkan zinatahun, perhiasan-perhiasan mereka. Di sini dalam terjemahan ada dalam kurung aurat. Ini lagi-lagi kita ingatkan, dia adalah sisipan dari si penerjemah. Zina artinya perhiasan, zinatun. Dan tidak boleh bagi seorang wanita menampakkan perhiasan mereka. Wanita adalah keindahan. Wanita adalah hiasan. Dan sebaik-baiknya hiasan di atas permukaan dunia ini adalah wanita salihah. Sebagaimana sabda Rasulullah, ad-dunya mata' wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah. Dunia adalah perhiasan, dan seindah-indahnya perhiasan dunia adalah wanita salihah. Tidak boleh bagi seorang wanita menampakkan perhiasan mereka. Apa itu perhiasan? Perhiasan sesuatu yang ditatap indah. Dan perhiasan terbagi dua. Perhiasan terbagi dua. Silahkan kita mencatat hal-hal yang penting di sela-sela kita menerangkan makna-makna perkataan. Perhiasan terbagi dua. Yang pertama, perhiasan muktasabah, buatan. Yang mana perhiasan tersebut adalah buatan, dibuat. Muktasabah seperti cincin, wanita memakai kalung, wanita memakai gelang, wanita memakai perhiasan pada baju-bajunya.
dan menghiasi bajunya, dan baju dia mengenakan baju yang indah, itu semua adalah hiasan. Tapi dia adalah hiasan buatan. Perhiasan yang kedua, jenis perhiasan yang kedua yaitu zinah khalqiyah. Perhiasan yang dia merupakan ciptaan Allah. Jadi perhiasan yang dia adalah ciptaan. Kecantikan tubuh seorang wanita, keindahan gemulainya, kehalusan suaranya, semuanya adalah hiasan. Dan hal ini diterangkan oleh Imam Al-Qurtubi di dalam tafsirnya. Jadi tidak boleh bagi seorang wanita menampakkan perhiasan mereka. Illa ma zahara minha, ada pengecualian. Kecuali apa-apa yang zahara dari kata-kata zahir, yang tampak. Di dalam terjemahan lagi-lagi ada dalam kurung. Apa dalam kurungnya di sini? Biasa atau boleh. Ini tambahan dari si penerjemah. Zahara, kita semua tahu maknanya. Zahara dari kata-kata zahir. Kan ada zahir, ada batin. Begitu ya. Zahir yang tampak. Yang jelas. Illa ma zahara minha, kecuali apa-apa yang tampak jelas daripada mereka. Nah, disinilah mulai timbul perbedaan pendapat para ulama rahimahumullahu ta'ala. Sebagian para ulama rahimahumullah, para imam, di antaranya Imam Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, mengatakan bahwasanya perhiasan wanita yang biasa tampak tersebut adalah wajah dan kedua telapak tangan. Adalah wajah dan kedua telapak tangan. Berarti beliau berpendapat bahwasanya wajah dan kedua telapak tangan boleh kelihatan dari seorang wanita. Dia bukan aurat yang wajib ditutup, tidak. Ini pendapat yang pertama dari sebagian para ulama, para imam, di antaranya Imam Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Dan dia adalah pendapat daripada Imam Malik dan Imam Ahmad. Pendapat Malikiyah dan Ahnaf. Pendapat yang kedua, illa ma zahara minha, perhiasan yang dibolehkan kelihatan oleh bagi seorang wanita, yaitu perhiasan yang biasa tampak daripadanya, yaitu perhiasan yang tidak mungkin ditutupi. Seperti pakaian. Pakaian dia adalah perhiasan bagi seorang wanita. Dan pakaian adalah hiasan. Allah berfirman, ya bani Adam, khudu zinatakum inda kulli masjid. Wahai anak Adam, ambillah perhiasan kamu tatkala kamu hendak salat. Itu ambil pakaianmu. Pakaian yang bagus. Atau maknanya yang kelihatan tanpa sengaja. Seorang wanita berjalan, tiba-tiba datang angin kencang bertiup sehingga kelihatan betisnya, auratnya. Ini makna illa ma zahara minha. Dan pendapat kedua ini mengatakan bahwasanya wajah dan kedua telapak tangan bukanlah yang dimaksud oleh ini ayat. Berarti wajah dan kedua telapak tangan harus ditutup. Dan permasalahan ini panjang, terus panjang sampai akhirnya mereka berbeda pendapat apakah wajah dan kedua telapak tangan para wanita dia aurat yang harus ditutup ataupun bukan. Masing-masing memiliki dalil dan masing-masing memiliki dalil yang sangat banyak dan kuat.
Sehingga para ulama pun dari zaman dahulu sampai zaman sekarang berbeda pendapat dalam hal tersebut. Apakah wajah wanita aurat atau tidak? Sekilas saya mengulangi pendapat sebagian di antara dalil mereka. Yang pertama, mereka mengatakan bahwasanya wajah wanita dan kedua telapak tangan wanita bukan aurat. Tidak harus ditutup, tidak harus pakai cadar. Apa dalil mereka? Yaitu dalilnya wanita di saat dia melaksanakan sholat, dia diperintahkan untuk membuka wajahnya dan tidak diperintahkan untuk menutup wajah. Kalau seandainya orang sholat boleh kelihatan telapak tangannya, boleh kelihatan wajahnya, berarti wajah dan kedua telapak tangan bukan aurat. Kalau seandainya dia aurat, tidak dibolehkan kelihatan dalam sholat. Ini dalil yang di antara dalil yang mengatakan wajah dan kedua telapak tangan adalah bukan aurat. Tidak harus ditutup. Dan ini adalah pendapat Imam Malik, Malikiyah, yang imamnya adalah Imam Malik, dan pendapat Al-Ahnaf, Imam Abu Hanifah. Pendapat yang lain, yaitu pendapat Syafi'iyah dan Hanabilah, mengatakan wajah dan kedua telapak tangan dia adalah aurat. Nih, orang-orang Indonesia yang mengaku bermadhab Syafi'i, kalau seandainya dia konsisten dengan madhabnya, maka dia memerintahkan wajib bercadar. Sayangnya mereka ngaku bermadhab Syafi'i, tapi nggak tahu Syafi'i yang mana. Syafi'i yang Muhammad bin Idris Syafi'i atau Syafi'i penjual ikan di pasar. Mereka mengatakan wajah dan kedua telapak tangan adalah aurat yang harus ditutup. Dalilnya banyak, di antaranya secara logika bahwasanya secara logika mana yang lebih mengundang fitnah? Melihat betis seorang wanita atau melihat wajahnya? Mana yang lebih mengundang fitnah? Wajah. Fitnah yang dihasilkan oleh wajah seorang wanita lebih besar daripada fitnah yang dihasilkan daripada melihat kakinya atau betisnya. Makanya di saat seseorang melamar seorang wanita, di saat dia nazar, maksud saya, dia datangi orang tua wanita tersebut, dia mengatakan, "Pak, saya datang ke sini ada niat ingin melamar anak Bapak." Maka sang anak wanita pun diperintahkan keluar, memperlihatkan wajahnya kepada laki-laki tersebut. Wajahnya yang diperlihatkan. Nggak boleh malah sebaliknya. Seorang laki-laki datang, "Pak, saya ingin melihat anak Bapak, saya ada niat ingin nikah dengannya." "Oh ya, tunggu sebentar." Keluarin kain, tiba-tiba nongol kakinya. Ini laki-laki yang datang bingung, ini kaki orang apa kaki sapi? Karena yang namanya fitnah wajah lebih besar daripada fitnah sebagian aurat lainnya. Makanya kata para ulama, al-wajah masdarul jamal. Wajah adalah pusat kecantikan. Secara logika, bahwasanya kaki saja, betis saja diperintahkan untuk ditutup, apalagi wajah. Apalagi wajah. Dan mereka juga berdalil dengan hadis yang lain, yaitu hadis Aisyah mengenakan cadar di saat qissatul ifk dalam riwayat Imam Bukhari rahimahullah, dan hadis-hadis yang lainnya. Kesimpulan, para ulama rahimahumullah berbeda pendapat apakah wajah harus ditutup atau tidak. Apakah cadar hukumnya wajib ataupun tidak. Terlepas dari itu semua, keempat-empat imam, seluruh para ulama bermufakat bahwasanya lebih afdal wajah ditutup. Lebih afdal wajah ditutup, terlebih di saat dikhawatirkan fitnah. Keempat-empat imam, baik yang mengatakan wajib ataupun yang mengatakan
Tidak wajib. Tapi semuanya mengatakan lebih afdal ditutup di saat seseorang mengkhawatirkan tertimpa fitnah. Nah, pada zaman sekarang sebagian kaum muslimin malah alergi dengan hal yang demikian. Itu semua disebabkan karena mereka tidak rujuk kepada keterangan para imam, para ulama rahimahumullah ta'ala. Kembali ke ayat kita, ke ayat yang kita kaji. Wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihin. Ya. Dan hendaklah mereka menutupkan, wal yadribna. Hendaklah mereka menutupkan bi khumurihinna, kerudung-kerudung mereka. Itu para wanita mukminat, hendaklah mereka menutupkan kerudung-kerudung mereka ala juyubihin, di atas dada-dada mereka. Juyub asal katanya jaib, artinya saku. Dan saku orang Arab dahulu letaknya di dada. Jadi Allah menggunakan bahasa yang halus. Hendaklah mereka menutupkan kerudung-kerudung mereka di saku dada mereka. Maksudnya di dada mereka. Jadi wanita kalau pakai jilbab, pakai kerudung yang sesuai dengan syar'i itu menutup dadanya. Dadanya tertutup. Itu baru namanya kerudung. Itu baru namanya jilbab. Tapi kalau seandainya jilbab cuma nutup kepala kemudian diikat di leher, itu bukan jilbab tapi helm. Iya apa enggak ya helm itu? Jadi ini syarat menutup jilbab. Memakai jilbab dalam ajaran Rasulullah SAW. Al-Quran jelas menerangkan. Tapi manusia enggak faham-faham. Wala yubdina zinatahunna. Masuk kepada pembahasan berikutnya. Wala yubdina zinatahunna. Tidak boleh bagi seorang wanita menampakkan, tidak boleh bagi mereka menampakkan perhiasan-perhiasan mereka, baik perhiasan khalqiyah atau muktasabah, perhiasan yang dibuat atau perhiasan yang diciptakan, ciptaan atau perhiasan buatan, illa li bu'ulatihinna, kecuali buat suami mereka. Tidak ada batasan aurat antara suami dengan istri mutlak. Secara mutlak. Walaupun di sana ada khilafiyah para ulama, apakah seorang suami boleh melihat kemaluan istrinya atau istri melihat kemaluan suaminya, tapi yang rajih, yang kuat, yang berdiri di atas dalil boleh. Boleh. Tidak ada batasan aurat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kunna libasul lakum wa antum libasul lahum." Mereka adalah perhiasan buat kamu dan kamu adalah perhiasan buat mereka. Ini yang pertama yang dibolehkan. Yang kedua, au abaihinna, atau bapak-bapak mereka. Dibolehkan seorang perempuan memperlihatkan perhiasannya kepada bapak-bapak mereka. Perhiasan di sini diterangkan oleh para ulama yaitu sebatas anggota tubuhnya kecuali apa yang ada antara pusar dengan lututnya. Ini ketentuan buat kepada bapaknya. Kecuali pusar dengan antara pusar sampai ke lututnya. Au abai bu'ulatihinna, atau bapak-bapak atau ayah-ayah suami-suami mereka. Apa maksudnya? Mertua. Jadi mertua dia adalah mahram. Mertua adalah mahram. Au abnaihinna, atau anak-anak laki-laki mereka. Jadi setelah bapak datang urutan setelahnya yaitu anak. Anak. Jadi bapak dahuluan baru anak. Sampai para ulama rahimahumullah berbicara dalam permasalahan fikih. Jika seandainya ada seorang wanita meninggal dunia di suatu tempat yang tidak ada wanita yang lain yang bisa memandikannya, yang ada cuma dua orang, yang satu bapaknya, yang satu anaknya. Mana yang memandikan wanita tersebut? Bapaknya yang mandikan. Bukan anaknya, tapi bapaknya. Karena bapak lebih tahu terhadap anaknya. Karena sang wanita tersebut dari kecil sama bapaknya.
darah dagingnya, keturunannya, dan tidak sebaliknya. Jadi kalau seandainya ada seorang wanita meninggal, tidak ada manusia yang ada di sekitarnya kecuali hanya bapak dan anaknya, bukan anaknya yang mandikan wanita tersebut, tapi adalah bapak dari wanita tersebut. Au abna'i bu'ulatihin, atau anak-anak suami-suami mereka. Apa makna anak suami? Anak tiri. Mana anak suami itu anak tiri? Jika seandainya suaminya punya anak dari istri-istri yang lain. Au ikhwanihin, atau saudara laki-laki mereka. Au bani ikhwanihin, atau anak laki-laki dari saudara-saudara mereka. Maksudnya itu keponakan. Au bani akhwatihin, atau anak laki-laki dari saudara-saudara wanita mereka. Masih ponakan. Au nisaihin, atau wanita-wanita mereka. Di sini ada kata dalam kurung sesama muslimah. Ingat, sesuatu yang ada dalam kurung dia adalah sisipan. Au nisaihin, atau wanita-wanita mereka. Apa makna wanita-wanita mereka di sini? Apakah Allah tidak cukup mengatakan atau para wanita? Selesai. Tapi ada kata-kata wanita-wanita mereka. Sungguh kata-kata mereka di sini ada makna yang dituju. Allahu Akbar. Jadi seorang wanita muslimah diperbolehkan memperlihatkan perhiasannya kepada wanita-wanita mereka. Bukan wanita-wanita saja, tapi wanita-wanita mereka. Apa makna wanita mereka di sini? Berkata sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, "Hunnal muslimat la tubdihi al-yahudiyyah wa la nasraniyah." Wanita-wanita mereka yang dimaksud di sini yaitu wanita-wanita muslimah, dan tidak boleh bagi seorang wanita memperlihatkan perhiasannya kepada wanita Yahudi ataupun wanita Nasrani. Kalau seandainya seorang wanita ingin berobat pada dokter wanita, cari dokter wanita yang muslimah juga. Kalau seandainya ada. Berkata Mujahid, murid daripada Ibnu Abbas, la tada'il muslimah khimaraha 'inda musyrikah. Tidak boleh bagi seorang wanita muslimah melepaskan kerudungnya terhadap seorang wanita musyrikah. Wanita yang mensekutukan Allah, enggak boleh. Sebagian para ulama rahimahumullah taala juga memberikan tambahan di sini, keterangan tambahan. Karena kadang ada seorang wanita dia muslim, orang Islam, tapi lisannya berbahaya. Lisannya bisa juga menimbulkan fitnah. Maka pada saat tersebut seorang wanita muslimah sebaiknya tidak memperlihatkan auratnya di hadapan wanita yang seperti ini karakternya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud, la tubashirul mar'atul mar'ata tan'atuha li zawjiha ka'annahu yanzuru ilaiha. Tidak boleh seorang wanita menggauli seorang wanita kemudian dia ceritakan kepada suaminya bentuk wanita tersebut sehingga seolah-olah sang suami melihat langsung wanita yang diceritakan. Ini seorang wanita pergi bertamu ke seorang wanita. Di sana dia lihat bentuk rambutnya, kelihatan bentuk tubuhnya. Lalu tatkala dia pulang dia cerita sama suaminya, "Bang, si wanita ini bentuknya begini, begitu dan begini. Menimbulkan fitnah. Enggak boleh. Enggak boleh. Dia harus menjaga. Begitu juga sebaliknya. Bisa menimbulkan fitnah. Seorang suami ceritain kepada istrinya, "Oh, teman saya Masya Allah gagah dan luar biasa."
sehingga sang istri ngilernya sama yang diceritain, bukan sama suaminya. Subhanallah. Menimbulkan fitnah. Biasanya di antara yang sering terjadi itu di antara wanita-wanita yang bercadar itu begitu sampai istrinya di rumah, kamu lihat gak yang cadar itu gimana bentuknya? Gitu. Tidak boleh kata Rasulullah SAW, tana'atuha li zawjiha ka'annahu yanzuru ilaiha. Riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Diceritakan kepada suaminya seolah-olah sang suami melihat kepada wanita tersebut. Enggak boleh dalam syariat Islam. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Au ma malakat aymanuhun," atau hamba-hamba sahaya yang mereka miliki. Hamba-hamba sahaya yang mereka miliki. Seorang wanita boleh memperlihatkan perhiasannya kepada hamba-hamba sahaya yang ia miliki. Hamba sahaya yang dimaksud di sini, hamba sahaya itu budak, budak laki-laki atau budak perempuan. Di sini ada khilafiyah para ulama. Sa'id ibn Musayyib rahimahullahu ta'ala mengatakan bahwasanya yang dimaksud oleh ayat ini yaitu budak perempuannya saja. Dan jangan kalian terperdaya dengan ini ayat, kata beliau. Jadi wanita muslimah boleh memperlihatkan perhiasannya kepada hamba-hamba sahayanya yang wanita. Apabila dia memiliki budak yang laki-laki, tetap tutup perhiasannya. Tutup auratnya. Ini pendapat yang pertama dan dahulu saya condong ke sini. Ternyata sekarang saya beralih ke yang kedua. Tatkala pendapat yang kedua saya baca dan saya analisa, saya temukan bahwasanya hamba-hamba sahaya yang dimaksud di sini baik laki-laki ataupun perempuan. Dan ini pendapat kebanyakan para ulama dan dari ulama belakangan di antaranya Syekh Sa'di dan juga Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala bersandaskan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diterangkan dalam tafsir Ibnu Katsir yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud rahimahullahu taala. Dan juga diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, dan ternyata tadi saya melihat Syekh Albani mensahihkannya dalam silsilah as-sahihah dan juga dalam sahih Abi Dawud, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang membawa seorang budak laki-laki untuk putrinya Fatimah radhiyallahu ta'ala anha. Rasulullah datang membawa budaknya. Pada saat tersebut Fatimah mengenakan pakaian yang apabila ditutupkan ke kepala maka kelihatan kaki beliau. Apabila ditutupkan ke kaki maka kelihatan kepala beliau. Kemudian Rasulullah datang membawa budak. Begitu budak itu datang, Fatimah segera ngambil ancang-ancang untuk menutup aurat. Tapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innahu laisa 'alaiki ba's, innama huwa abuki wa ghulamuk." Enggak apa-apa wahai Fatimah, enggak ada masalah. Sungguhnya yang datang ini adalah bapakmu, itu Rasulullah, dan satu lagi budakmu. Jadi dibolehkan. Dan ini hadis sahih dan ini adalah pemutus khilafiyah di dalam permasalahan ini. Di sini ada kisah sedikit mengenai budak tersebut. Lalu sang budak hidup bersama Fatimah putri Rasul, bersama Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an, suami dari Fatimah. Kemudian dididik oleh Fatimah radhiyallahu taala anha, kemudian dimerdekakan. Masya Allah, apalagi jasanya Fatimah. Dididik, dimerdekakan. Setelah dia merdeka, terjadilah zaman fitnah, perselisihan pendapat antara Ali dan Muawiyah radhiyallahu taala anhuma, dan ternyata sang budak condongnya ke Muawiyah radhiyallahu taala an, dan termasuk orang yang paling keras memusuhi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an. Masya Allah. Jadi kurang cepat melupakan kebaikan-kebaikan keluarga sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala.
Kita kembali ke ayat. Awit tabi'ina ghairi ulil irbati minar rijal. Di antara yang diperbolehkan melihat perhiasan seorang wanita yaitu at-tabi'in. At-tabi'in secara bahasa artinya orang-orang yang mengikuti. Tabi'a yatba'u, mengikuti. At-tabi'in di sini diartikan bebas dalam terjemahan kita itu para pembantu laki-laki. Bukan pembantu maksudnya. Tapi orang-orang yang mengikuti. Kemana suatu keluarga dia ngikut. Di sana dia bekerja untuk mendapatkan sesuap atau 2 suap nasi. Orang-orang yang mengikuti, yang ghairi uli, yang tidak mempunyai, tidak memiliki al-irbah. Irbah artinya secara bahasa yaitu hajah. Tidak memiliki hajat. Tidak memiliki kecondongan. Di sini diartikan apa? Tidak memiliki keinginan. Saya rasa dia bukan lebih rendah daripada sebatas keinginan. Kecondongan saja dia tidak miliki. Apalagi ingin. Kecondongan saja dia tidak miliki. Irbah. Minar rijal, dari kalangan laki-laki. Jadi ada suatu golongan yang dia dibolehkan, yaitu orang-orang yang tidak memiliki kecondongan kepada para wanita. Condong saja enggak, apalagi ingin. Bayangkan. Condong saja tidak, apalagi ingin. Di sini beda ya antara condong dengan ingin. Umpama saya memberikan contoh, maaf guru, maaf sebesar-besarnya. Ada orang tua, usianya umpamanya 80 tahun. Biar lebih tua dari guru. Guru berapa usia, Bu? Usia guru berapa? 80. Seorang laki-laki yang berusia 85 tahun umpamanya. Dia sudah tua. Tapi dia apabila dikatakan adakah keinginan buat dia kepada wanita, jawabnya mungkin keinginan udah nggak ada lagi. Mungkin. Tapi kalau ditanya adakah kecondongan? Masih ada condong. Beda antara keinginan dengan kecondongan. Di sini Allah mempergunakan kata-kata irbah dan bukan iradah. Ini pentingnya kita belajar bahasa Arab. Dan orang-orang yang tidak memiliki kecondongan kepada para wanita, bukan memiliki keinginan. Ada orang-orang yang sudah tua, sudah lanjut usia, dia tidak ingin nikah lagi. Ya namanya udah tua, udah nggak ingin nikah. Tapi kalau ditanya kecondongannya, masih ada condongnya. Tua-tua, tapi ada kecondongan. Tapi belum tentu ada keinginan. Allah mempergunakan kata-kata irbah dan bukan irada. Nah, orang yang tidak memiliki kecondongan ini yang dibolehkan. Bukan tidak memiliki keinginan. Yang tidak memiliki kecondongan daripada laki-laki. Kata para ulama dicontohkan itu orang-orang yang dungu. Orang-orang yang tidak normal. Setengah tidak. Nah, orang-orang ini yang diperbolehkan melihat perhiasan wanita. Yang terakhir, au-tiflil ladina lam yadhharu ala auratin nisa. Golongan yang terakhir atau anak kecil, tifl, yang lam yadhharu, belum yadhharu dari kata-kata zahir. Di sini diartikan apa? Mengerti. Dalam garis miring belum balik, ini tambahan lagi. Atau anak-anak kecil yang belum jelas. Karena kata-kata yadhharu dari kata-kata zahir tadi. Zahir kan artinya jelas. Itu anak-anak kecil yang belum jelas bagi mereka aurat-aurat wanita. Perhatikan. Jadi dia belum jelas mana aurat, mana tidak. Mana tangan, mana kaki. Belum jelas baginya. Mengenai aurat-aurat wanita. Anak-anak kecil pada zaman sekarang yang belum jelas aurat wanita itu usia berapa kira-kira bapak-bapak?
Usia berapa guru? Usia berapa yang guru banyak pengalaman, tentunya saya bertanya ke beliau. Usia berapa? Anak usia kelas 1 SD itu udah tahu itu aurat. Itu kenapa nggak pakai jilbab tuh ngeliat aurat? Udah tahu anak SD. TK pun udah tahu itu aurat, itu kok buka. Itu aurat. Ketahuan. Dia yang belum tahu aurat, masih kecil. Itulah yang diperbolehkan bagi seorang wanita memperlihatkan auratnya. Jadi bukan udah gede, bukan belum balik, kan belum balik padahal udah hampir-hampir, tidak. Tapi yang belum jelas auratnya wanita. Perhatikan, ini golongan-golongan yang disebutkan di dalam Al-Quran. Dan ini yang terakhir. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala beralih kepada pembahasan berikutnya, wala yadribna biarjulihin, dan janganlah mereka para wanita memukulkan, menghentakkan biarjulihin kaki-kaki mereka. Liyu'lama, supaya diketahui ma yukhfin, apa yang mereka sembunyikan, min zinatihin, dari perhiasan mereka. Jadi wanita tersebut jalan di hadapan sekumpulan laki-laki ngentak-ngentain kaki, seperti kakinya gatal atau apa gitu. Kenapa dihentakin kakinya? Untuk memberitahu bahwasanya di kakinya ada gemerincingan gelang. Nggak boleh dilarang. Di dalam ayat ini para ulama membahas lebih jauh lagi. Kata para ulama, jika seandainya gelang kaki saja dilarang dalam Islam karena bisa menimbulkan fitnah, maka apalagi suara yang dikeluarkan oleh tenggorokannya. Lalu mereka sampai kepada pembahasan penentuan mengatakan bahwasanya suara wanita adalah aurat. Benarkah ini? Benarkah ini? Jawabnya kurang benar. Jawabnya kurang benar. Bahwasanya suara wanita tidak selamanya aurat. Apabila seorang wanita tersebut berbicara kepada laki-laki yang bukan mahramnya, cuma sebatas keperluan, seperti dalam rangka jual beli atau bertanya kepada para ulama, maka suara seperti tersebut bukanlah aurat. Sebagaimana para wanita-wanita di zaman Rasul melakukan hal yang demikian, datang bertanya kepada Rasulullah, mereka melakukan jual beli di pasar dan lain-lain sebagainya. Tapi jika seandainya suara tersebut dipergunakan untuk memfitnah atau memperdaya, maka suara tersebutlah yang dimaksud dengan aurat. Untuk memperdaya, untuk menyanyi dan segala macamnya diperdengarkan depan umum, nah maka suara-suara seperti ini adalah aurat. Di dalam ayat ini diambil juga suatu pelajaran penting, yaitu tidak boleh bagi seorang wanita melakukan suatu atraksi-atraksi yang mengundang perhatian laki-laki yang lain dalam rangka fitnah. Bikin yang aneh-aneh supaya orang melihat kepadanya. Di dalam ayat ini juga diambil pelajaran bahwasanya fitnah sebagaimana bisa datang dari tatapan, dia juga bisa datang dari pendengaran. Allahu Akbar. Dia bisa datang dari tatapan dan dia juga bisa datang dari pendengaran. Seorang wanita bisa jadi dia jatuh cinta kepada seorang laki-laki karena sering melihat laki-laki tersebut, dan bisa jadi dia jatuh cinta karena dia sering mendengar suara laki-laki tersebut walaupun mungkin tidak pernah melihatnya. Iya apa tidak? Ya. Anak pemuda-pemudi zaman kita sekarang itu kalau dia gandrung, senang dengan seorang artis, seorang penyanyi, sering dengar suaranya, akhirnya dia jatuh cinta, gila, bukan jatuh cinta lagi, gila. Sehingga begitu dia bertemu dengan artis tersebut, dia histeris, wah, jatuh pingsan kadang. Iya apa tidak? Iya. Kadang dikejarnya, begitu artis datang dikejarnya, dirangkulnya, tangis-tangisan. Sementara bapaknya pulang dari kantor, dicuekin. Masya Allah.
Padahal kadang orang-orang yang dia senangi tersebut, karena dia sering mendengar suaranya, nyanyiannya, orang-orang yang tampangnya tidak mengagumkan. Rambutnya acak-acakan, gondrong-gondrongan, kemudian dengan gaya-gaya subhanallah, gaya-gaya orang-orang kafir. Tapi kok bisanya? Kenapa? Karena suara. Jadi karena fitnah bisa datang sebagaimana di awal ayat Allah menutup pintu fitnah dari penglihatan, di akhir ayat Allah menutup pintu fitnah dari pendengaran. Dan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menulis suatu pembahasan, mana yang lebih besar fitnah yang ditimbulkan oleh tatapan atau fitnah yang ditimbulkan oleh pendengaran. Di situ ada pembahasan khusus dan bukan sekarang kita membahasnya. وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Dan bertobatlah kalian kepada Allah semuanya, wahai kaum mukminin, semoga kamu beruntung. Kata salah seorang mufassir rahimahullahu taala, di sini Allah setelah menceritakan mengenai pandangan-pandangan. Kemudian kata Allah, bertobatlah seluruh kaum mukminin, keseluruhan. Kenapa ada kata-kata keseluruhan di sini? Pada ayat-ayat yang lain Allah perintahkan dan bertobatlah, kalian bertobatlah. Tidak ada kata-kata keseluruhan. Kata para ulama rahimahumullah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan suatu isyarat. Kata Rasulullah, kutiba ala bani Adam hadduhu minaz zina la mahala. Seorang anak Adam telah dicatat dia mendapatkan bagian daripada dosa berzina dan tidak mustahil. Semua anak Adam yang telah besar ada dosa zinanya. Diterangkan lagi oleh Rasulullah, al-ainu zinah nazar. Mata zinanya adalah melihat. Telinga zinanya mendengar. Tangan zinanya menyentuh. Kaki melangkah dan kemaluan membenarkannya atau mendustakannya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah seluruh anak Adam. Makanya di sini diperintahkan bertobatlah kalian keseluruhannya juga. Allahu akbar. Karena keseluruhannya mendapat bagian dosa zina, maka keseluruhannya juga diperintahkan untuk bertobat. La'allakum tuflihun. Semoga kamu beruntung. Karena tanpa taubat kalian tidak akan beruntung selama-lamanya. Di dalam dua ayat ini, ma'asyiral muslimin, kita mengambil beberapa faedah. Faedah yang pertama, Allah memerintahkan untuk menundukkan pandangan. Menundukkan pandangan dari apa saja? Tadi kita telah terangkan menundukkan pandangan. Sekarang menundukkan pandangan dari apa saja? Berkata Al-Imam Syekh As-Sa'di rahimahullah dalam tafsir beliau menyebutkan dari 4. Ilal aurat, yang pertama, menundukkan pandangan dari aurat. Enggak boleh melihat aurat yang tidak dihalalkan baginya. Umpamanya seorang wanita melihat aurat wanita lainnya antara pusar dengan lututnya, enggak boleh, walaupun sama-sama wanita. Masuk kamar mandi, ke toilet bareng-bareng, enggak boleh. Bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu taala an mengirim surat kepada gubernur suatu negeri, tatkala sampai kepada beliau bahwasanya wanita-wanita muslimah masuk ke kamar mandi bersama dengan wanita-wanita kafir, enggak boleh. Yang kedua, ilan nisa'il ajnabiyat, kepada wanita-wanita yang tidak halal baginya, wanita-wanita asing yang tidak halal baginya. Itu melihat wanita-wanita yang tidak halal baginya. Laki-laki enggak boleh melihat kepada wanita yang enggak halal baginya, karena akan mengundang fitnah. Yang ketiga, melihat kepada anak-anak kecil, mardan, anak-anak kecil yang laki-laki yang dikhawatirkan timbul fitnah apabila melihat kepadanya. Dan ini para ulama rahimahumullah berbicara panjang lebar dalam permasalahan ini. Seorang laki-laki dewasa bisa jatuh dalam fitnah apabila dia terjebak fitnah mardan.
Mardan tersebut anak-anak kecil yang manis wajahnya, tampang wajahnya manis. Orang Arab, anak-anak kecil mereka itu Masya Allah, imut-imut, pipinya merah, nggak pakai merah-merahan, matanya hitam, menggemaskan. Tapi kalau seandainya seorang laki-laki berduaan dengannya lama-kelamaan bisa jatuh kepada perbuatan homo, na'udzubillah. Jatuh ke dalam perbuatan homo. Walaupun bisa sejenis. Dan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berbicara panjang lebar dalam permasalahan ini dalam kitab beliau Ad-Da' wad-Dawa. Silahkan rujuk ke sana. Yang keempat, subhanallah, diterangkan oleh Syekh Sa'di juga, ila zinatid dunya allati tuftin wa tuqi' fil mahdhur. Dan dilarang juga melihat kepada perhiasan-perhiasan dunia yang bisa menimbulkan fitnah dan menjerumuskan. Biasanya para wanita yang suka saing-saingan. Nah, seperti itu. Lihat tetangganya punya barang A, dia pengen juga. Akhirnya minta ke suaminya. Suami nggak mempunyai kecukupan uang untuk membeli barang yang diminta oleh sang istri, akhirnya korupsi di kantor. Ini sebabnya. Karena tidak menjaga penglihatan. Lihat HP temannya, oh bagus HP-nya, coba lihat. Begitu dilihat-lihat, makin tertarik. Makin dilihat, makin tertarik. Akhirnya pulang-pulang bilang ke suami, mas tolong beliin, bang tolong beliin. Ini termasuk suatu perhiasan dunia yang kita dilarang untuk melihat ke sana. Kalau seandainya bisa menimbulkan fitnah. Subhanallah. Tajam perkataan Imam As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Tidak boleh bagi seorang laki-laki melihat kepada seorang wanita. Kecuali apabila pandangan tersebut adalah pandangan yang tidak diduga atau pandangan yang tiba-tiba. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat yang mulia Jarir bin Abdullah al-Bajali, beliau berkata, saya bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nadratil faj'ah fa'amarani an asrifa basari. Saya bertanya kepada Rasulullah mengenai tatapan tiba-tiba. Kemudian Rasulullah memerintahkan saya untuk segera memalingkan pandangan saya. Jadi nggak sengaja kelihat, segera palingkan. Segera palingkan. Kalau seandainya kelihatan, segera palingkan. Berarti pemahaman di sana, apabila dia tidak segera memalingkannya, maka dia jatuh kepada pandangan-pandangan yang haram. Dia jatuh pada pandangan-pandangan yang haram. Segera palingkan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib, dan hadisnya disahihkan oleh Syekh Albani dalam silsilah sahihah dan juga dalam Sahihut Targhib dan juga dalam Sahih Abi Daud. Kata Rasulullah kepada Ali, ya Ali, la tusbi'in nadratan nadhrah fa inna lakal ula wa laysa lakal akhirah. Wahai Ali, jangan ikuti pandangan dengan pandangan. Jangan ikuti pandangan yang pertama dengan pandangan yang kedua. Sungguhnya pandangan yang pertama adalah rezeki buatmu, dan pandangan yang kedua bukanlah milikmu. Pandangan yang pertama adalah milikmu, rezeki, nggak sengaja kelihatan. Dan pandangan yang kedua bukanlah milikmu. Jadi begitu kelihatan langsung palingkan. Ini maknanya. Jadi yang tidak sengaja tersebut, ini adalah pandangan yang pertama. Dan jangan diikuti dengan pandangan yang kedua. Dan nggak boleh juga kita beralasankan pandangannya yang kedua yang nggak dibolehkan. Dan begitu kelihatan langsung lama, nggak boleh. Dengan alasan ini adalah pandangan pertama, nggak boleh. Karena maksud pandangan yang pertama dalam hadis tersebut itu pandangan yang tiba-tiba dan tidak sengaja. Kesimpulan, laki-laki nggak boleh melihat kepada perempuan. Lalu bagaimana perempuan? Bolehkah dia melihat kepada laki-laki? Bolehkah perempuan melihat kepada laki-laki? Di sini para ulama rahimahumullah ta'ala berbeda pendapat. Yang pertama, pendapat yang pertama,
para ulama mengatakan bahwasanya seorang perempuan tidak boleh sama sekali melihat kepada laki-laki, baik dengan syahwat ataupun tanpa diiringi syahwat, enggak boleh. Dan mereka berdalil dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam Tirmidzi tatkala dari sahabat, dari istri yang mulia, istri Rasulullah yang mulia, Ummul Mukminin Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, tatkala saya dengan Maimunah berada di sisi Rasul, tiba-tiba datanglah seorang sahabat yang buta yang bernama Ibnu Ummi Maktum. Setelah turunnya ayat hijab. Tatkala Ibnu Ummi Maktum datang, kata Rasulullah kepada kedua orang istrinya, berhijablah kalian berdua. Lalu sang istri menjawab, ya Rasulullah, dia kan orang buta, tidak melihat kami, dan juga tidak kenal dengan kami. Kata Rasulullah SAW, apakah kalian berdua juga buta? Bukankah kalian berdua melihat? Berarti dia memang buta, tapi kalian tidak. Jadi wanita juga harus berhijab dari laki-laki, nggak boleh melihat laki-laki. Akan tapi hadis ini dhaif. Syekh Albani rahimahullah menerangkan dhaifnya hadis tersebut dalam kitab-kitab beliau, di antaranya dalam kitab Jilbab Al-Mar'atil Muslimah. Hadisnya dhaif. Pendapat yang kedua mengatakan bahwasanya dibolehkan bagi seorang wanita muslimah melihat kepada laki-laki jika seandainya tanpa diiringi syahwat dan tanpa dikhawatirkan fitnah. Tanpa diiringi syahwat. Sebagaimana hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menjadi tabir buat Aisyah untuk beliau menyaksikan permainan tombak yang dilakukan oleh orang-orang Habasyah tatkala hari raya. Jadi para sahabat Habasyah melakukan permainan atraksi tombak dan Aisyah berdiri di belakang Rasulullah SAW menyaksikan permainan tersebut. Tapi ini syaratnya aman daripada fitnah dan syahwat. Apabila menimbulkan syahwat maka segera berhenti. Tidak boleh bagi seorang wanita untuk melihat kepada laki-laki yang bukan mahramnya. Apa hikmah menundukkan pandangan? Sebagaimana kita telah terangkan tadinya bahwasanya menundukkan pandangan azka lakum, lebih suci buat kamu. Jadi pandangan dia mengantarkan kepada menjaga pandangan, dia mengantarkan kepada kesucian hati. Karena kata para ulama rahimahumullah, mata adalah jendela hati. Mata adalah jendela hati. Tatkala mata dikotori, maka sampai ke hati-hatinya akan kotor. Makanya kita sering menemukan ulama-ulama yang buta, mereka memiliki kekuatan hati yang kuat, ketajaman hafalan. Begitu juga dengan ulama-ulama yang menjaga penglihatan mata mereka, kelihatan tajamnya hati-hati mereka, hafalan mereka. Makanya dalam kisah Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala mengadu kepada gurunya Waki' bin Jarrah Ar-Ru'asi Al-Kufi mengenai hafalan beliau yang terganggu, terkena virus. Beliau mengadu kepada gurunya Waki' dan Waki' rahimahullah menasihatkan Imam Syafi'i bahwasanya hal tersebut disebabkan karena maksiat. Itu dalam suatu riwayat diterangkan asal usul hal tersebut karena Al-Imam Syafi'i melihat dengan tidak sengaja seorang wanita berjalan lalu datanglah angin lalu tersingkaplah betisnya. Cuma yang kelihatan betis. Langsung rusak hafalan. Terasa. Langsung rusak hafalan Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Makanya kenapa pada zaman sekarang ini nggak ada lagi Imam Syafi'i bermunculan? Karena seperti itu. Bukan lagi betis yang kelihatan. Mungkin wallahu a'lam. Semoga ada pengganti Imam Syafi'i di akhir zaman ini. Kenapa? Apa di antara hikmah menundukkan pandangan? Karena seluruh fitnah asalnya adalah dari pandangan. Dalam satu kitab Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menceritakan salah seorang ahli ibadah yang siang dan malamnya dia beribadah. Ahli ibadah.
yang apabila datang waktu salat dia segera azan. Para muadzin. Pada zaman dahulu mereka azan di tempat yang tinggi, mi'zanah namanya. Naik ke suatu tempat yang tinggi, lalu dia azan. Suatu hari di saat dia azan naik ke atas, dia melihat seorang perempuan di samping masjid. Masya Allah, disinilah awal kisah terfitnahnya dirinya. Ahli ibadah. Dia melihat ada seorang wanita di bawah masjid. Karena rumah-rumah di Arab tersebut bentuknya kubus-kubus, ya, segi empat. Dan kebanyakan mereka itu rumahnya tidak dikasih atap pada zaman dahulu. Jadi rumah beratapkan langit. Paling sebagian rumah yang dikasih atap, kamar mungkin itu diatapin. Tapi ruang tengah tidak diatapi. Sampai sekarang ini masih ada yang seperti itu. Karena kalau semuanya diatap, pengap. Karena pada zaman dahulu nggak ada AC. Jadi sistem sirkulasi udara pada rumah-rumah di negeri Arab sana yaitu dengan atapnya dibuka. Jadi tidak beratap. Jadi begitu seseorang naik ke tempat yang tinggi, dia bisa melihat masyarakat sekitarnya. Makanya pada kitab-kitab fikih terdapat pembicaraan apa hukum membuat rumah tingkat di samping rumah seseorang dengan tujuan mencelakai orang yang rumahnya rendah supaya dia bisa kelihatan. Dan ini ulama berbicara dalam permasalahan ini, di antaranya Ibnu Rajab dalam kitab beliau Jami'ul Ulum wal Hikam. Kembali ke kisah ahli ibadah tersebut. Di saat dia naik ke atas tempat menara dia azan, dia melihat seorang perempuan, jatuhlah hatinya, tertarik. Dia turun ke bawah. Ringkas cerita, dia datang kepada wanita tersebut dan mengatakan hasratnya ingin menikahinya. Allahu Akbar. Tapi ternyata sang wanita tersebut adalah seorang Nasraniyah. Seorang ahlul kitab Nasrani. Kata sang wanita, ayahku Nasrani. Dan dia tidak akan mungkin menikahkanku dengan seorang muslim. Jika seandainya kamu mau menikah denganku, maka masuklah kamu ke agama Nasrani. Lalu sang laki-laki yang sudah gelap mata dan gelap hati sebelumnya, mungkin dia berniat dalam hatinya, saya masuk Nasrani sebentar, kemudian saya balik lagi Islam. Akhirnya ringkas cerita dia masuk agama Nasrani, murtad keluar dari Islam. Nikah dengan wanita tersebut. Selesai ijab kabul, akad nikah, dia turun dari tangga rumahnya dan dia jatuh. Meninggal pada saat itu juga. Su'ul khatimah. Diterangkan oleh Imam Ibnu Qayyim suatu kejadian yang nyata. Allahu ta'ala alam. Sebabnya karena tidak menjaga pandangan mata. Di antara faedah yang kita ambil dari dua ayat ini yaitu perintah menjaga kemaluan. Dan kita telah terangkan dari sisi-sisi mana saja. Faedah atau ringkasan dari kajian kita yang ketiga yaitu larangan bagi seorang wanita memperlihatkan perhiasannya baik yang buatan ataupun ciptaan kecuali pada orang-orang yang telah dibenarkan. Kemudian perintah juga bagi para wanita untuk menurunkan kerudung mereka, menutupi dada mereka. Silakan, Bu. Sebagaimana di dalam ayat tersebut juga terdapat keterangan golongan-golongan yang diperbolehkan seorang wanita memperlihatkan perhiasannya. Dan yang terakhir, al-falahu lit-taibin. Keberuntungan teruntuk bagi orang-orang yang bertaubat. Di akhir ayat Allah mengkaitkan keberuntungan dengan taubat. Berarti keberuntungan
buat orang-orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidup tanpa dosa adalah mustahil. Hidup tanpa dosa adalah mustahil karena manusia diciptakan di atas fitrah berbuat kesalahan dan kekhilafan. Tapi bertobat adalah jalan keluar dari itu semua. Bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Arti keberuntungan hanyalah buat orang-orang yang bertobat, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sampai demikian kajian kita pada hari ini. Apabila ada yang benar, dia berasal dari Allah semata. Apabila ada yang salah, dia berasal dari diri saya dan dari syaitan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Dan sebelum ditutup, sedikit ada pengumuman bahwasanya kajian tafsir pekan depan, insyaallah libur untuk sementara. Pekan depan kajian tafsir diliburkan insyaallah. Kembali diadakan pekan setelahnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.